orang-orang pluralis. Dan di sini saya nggak foto semua ya, bisa dirujuk nanti di bukunya. Mereka memahami sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Islam itu berserah diri, submission. Asal berserah diri kepada Allah itu Islam. Allah itu sendiri menurut mereka Al-Ilah. Al-Ilah itu Tuhan. Tuhan semua agama itu sama. Gitu pluralisme. Jadi kesimpulannya inna dina indallahil Islam itu agama yang diterima oleh Allah itu semua agama Allah terima. Gitu Pak nafsirkeun teh. Liar kan ya? Teori Cak Nur itu dikemukakan oleh Wilfred Kenwell Smith. Dia tokoh yang membuka Islamic Studies di McGill University Kanada. Dia tokoh guru besar perbandingan agama di Harvard University. Jadi ada perbandingan agama di Harvard juga. Dan kemudian dia diminta oleh pemerintah Kanada. McGill University itu kalau di kitanya UI lah ya, ITB atau UI lah. ITB maka teknik unggul. UI resmi dibuka oleh pemerintah Kanada. Si Wilfred Campbell Smith ini guru besarnya ya, Institute of Islamic Studies. Islamic Studies itu muka satu jurusan, itu jurusan khusus studi Islam. Apa kepentingan orang Barat membuka studi Islam? Untuk merekrut kader-kader dari negara-negara Islam sekolah di sana, agar kemudian mereka kembali ke negaranya mengkampanyekan Barat. Ujung-ujungnya dagang arah laku. Ya, jadi kepentingan negara Barat memberikan beasiswa kepada kader-kader Muslim di negara-negara Muslim agar ketika mereka kembali ke negaranya bisa mempromosikan Barat dan nanti dagangnya laku. Ya kayak di Indonesia ya. Semua yang berbau Barat ya. Naon kamari dibuka anyar di Ancol deh ya. Wah menipin mall kurang mall merek Barat. Semua yang pokoknya label-labelnya label-label Barat antusias. Mun make sepatu Cibaduyut teh era ya, sepatuna kudu merek anu Barat. Cenah kecuali Bapak Jokowi pakai sepatu Cibaduyut walau alam ya. Nah, Wilfred Campbell Smith ini murid-muridnya yang terkenal Harun Nasution. Harun Nasution itu yang kemudian mengubah kurikulum IAIN seluruh Indonesia. Beliau rektor IAIN Jakarta dan membawahi semua IAIN seluruh Indonesia. Dan ini ada bukunya, diakui oleh IAIN Jakarta sendiri. Ya, dalam buku Milad IAIN itu diakui bahwa Bapak Harun Nasution itu yang berjasa besar mengubah kurikulum IAIN, dan itu ditentang oleh guru-guru besar sebelumnya, diantaranya Pak Rasidi, ya, tokoh Dewan Dakwah, tokoh Al Irsyad. Dan disertasi saya pemikiran Profesor Rasidi, guru besar UI, ya, guru besar UIN juga, itu tentang kritikan beliau terhadap kurikulum IAIN. Jadi semua pemikiran liberal di Indonesia itu sanadnya kebanyakan nyambung di sini. Ya, guru besar ya, sanadnya kan sanad doik gitu. Ya. Ini saya ambil dari terjemah yang diterjemahkan bahasa Inggrisnya ada bisi lieur. Ini buku aslinya ada di rumah saya. Nah, terjemahnya diambil dari sini. Ya. Si Landung Simatupang memburu makna agama, ada terjemahnya di rumah. Jadi ini bukan kutipan asli terjemahnya. Islam pada asalnya adalah sebuah kata benda yang menunjuk sebuah aktivitas verbal nun, yakni berserah diri dengan komitmen yang sempurna, submit, ya, submission. Baru dalam proses perkembangan selanjutnya Islam menjadi sebuah sistem keagamaan. Jadi cenah Islam dina Al-Quran itu maknanya berserah diri, bukan Islam agama Islam.
Agama Islam itu lahir dalam sejarah. Makanya disebutnya agama sejarah. Apa agama sejarah? Agama sejarah agama yang dibuat oleh manusia, oleh satu masyarakat dalam satu sejarah tertentu. Sebelum itu nggak ada Islam. Jadi ini menihilkan kedudukan Islam sebagai agama Allah yang Allah turunkan sejak zaman Nabi Adam. Padahal kan maksud inna dina indallahil Islam itu, Islam adalah agama satu-satunya yang Allah turunkan, bukan Nabi Muhammad saja. Sejak Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Musa Islam, Yahudi Islam, Nabi Isa Kristen Islam. Islam itu Al-Quran konsisten. Tapi kumarane nama dipahami Islam itu awalnya hanya kegiatan, baru jadi nama agama itu kesininya dalam sejarah, ya abad 1-2 Hijriah baru jadi agama resmi, membedakannya dari Kristen. Padahal dulu orang Kristen juga disebut Islam, tapi Islamnya dalam pengertian tunduk kepada Allah. Maka dari itu makna Islam itu adalah agama, semua agama, Kristen, Islam, Yahudi, Islam, gitu kesimpulannya. Ini bukan penjelasan saya menjelaskan yang lain. Bisa pajarkan. Oh, cenah usah ngajelasin gitu. Sok aya nununutan, jual nyebarkeun cenah usah Nasruddin cenah ngajarkeun kieu nunutan. Pas udang pas ngadengi abdi bicara kayak tadi gitu. Makna din menurut Smith, ya, inna din itu sendiri bukan agama tapi penyesuaian diri, kepatutan, ketaatan. Jadi menurut Smith ayat inna dina indallahil Islam itu mengarahkan perilaku sendiri secara sepatutnya di hadapan Tuhan ialah menerima perintah-perintahnya. Tangkete nyahna teh saha? Nyahna teh Tuhan semua Tuhan. Jadi ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min ditafsirkan oleh Smith, jika seseorang memilih apapun lainnya yang bukan serah diri sebagai suatu norma, itu tidak dapat diterima. Jadi yang menyimpan dari inna dina indallahil Islam itu hanya satu, ateis, komunis. Di luar itu semua agama selain komunis, ateis itu termasuk Islam. Ayat yang kedua, ini yang pernah rame ya di Republika ketika Prof. Azumardi Azra saat itu masih Rektor UIN Jakarta, staf ahli PJK, itu menulis di Republika tafsir Hamka terkait surat Al-Baqarah 62. Jadi ternyata cenah Hamka juga sudah memberikan tafsir yang pluralis. Itu diteliti oleh teman saya tesis. Ya, karena dipotong, coba dibaca utuh. Biro kayak Hamka pluralisnya, Hamka galak itu. Boro-boro pluralismenya kan bid'ah wae galak, kamu kan beda agama. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sobiin itu agama kultur, ya, dinamisme, animisme, agama kebudayaan. Mende urang naon kejawen, Sunda wiwitan. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh. Ini ayat kata mereka semua agama diakui karena semuanya beriman kepada Allah, hari akhir dan amal soleh. Naon Allah teh tadi teh? Allah teh al-ilah, Tuhan. Asal dia beriman pada Tuhan, hari akhir, hari kiamat kan. Semua agama kan mengajarkan ada hari akhir. Dan amalnya soleh, adil, tanggung jawab, disiplin, itu amal soleh. Jujur, semuanya pasti akan masuk surga.
Bukan kata saya, ini saya menjelaskan mereka. Ini kata Budi Munawwarahman, ini bukunya ada di rumah. Karenanya yang diperlukan sekarang ini dalam penghayatan masalah pluralisme antar agama, yakni pandangan bahwa siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa. Jadi orang Kristen juga beriman, teu kafir. Orang Yahudi juga beriman, teu kafir. Hindu beriman. Jadi mana imannya bisa dipluralis adalah sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita semua adalah Tuhan yang satu. Tuh, jadi Allah itu Tuhan kita semua, Tuhan yang satu. Nih lebih jelasnya Cak Nur nih. Ini bukunya. 3 agama satu Tuhan. Bahwa setiap agama sebenarnya merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan dan jari-jari itu adalah jalan dari berbagai agama. Tuh, jadi Islam jari anu ieu, Kristen jari anu ieu, Yahudi jari anu ieu, semuanya menuju pada satu pusat yang sama. Jadi katanya Tuhannya orang Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha eta kene ngaranna beda. Jadi nama Nasruddin Syarif ya, nama Dian Husaini, nama Ustadz Roinul Balad itu namanya beda, hakikatnya mah satu. Geus puguh beda. Saya bukan Ustadz Adian, saya bukan Ustadz Roin, sama akidahnya. Ya. Nah, wujudnya udah beda. Itu diajar ya Asmaul Husna. Ya. Allah itu Asmaul Husna. Nama-namanya eksklusif, sifatnya eksklusif. Ya. Boro-boro berhala manusia aja nggak ada yang bisa menyamai. Kamu berhala disarwakeun Allah. Satu agama berbeda dengan agama lain dalam level eksoterik. Eksoterik itu lapisan kulit luar, ya. Tetapi relatif sama dalam level esoterik. Esoterik itu inti. Jadi cina kulit nama beda-beda, inti nama sama. Oleh karena itu ada istilah satu Tuhan banyak jalan. Jalannya ada jalan Islam, jalan Yahudi, jalan Kristen. Hakikatnya sama Tuhannya. Gitu. Nah, cek nula lieur teh Pak. Itu diajar ilmu sifat 20 baeulan. Itu diajar tauhid rububiyah, uluhiyah. Jadi memahami Tuhan sama dengan yang lain, padahal Tuhan itu eksklusif. Tauhid teh satu-satunya, nggak ada duanya, apalagi 3, 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Geus puguh Tuhan maranina mah beda, konsepnya beda dan sebagainya. Yang ketiga, nih bukunya Fikih Lintas Agama. Di sini surat Al-Baqarah 113, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata orang Yahudi, orang Nasrani sesat. Kata orang Nasrani, orang Yahudi sesat. Nah, yang main menyesatkan agama-agama di luar itu tidak sesuai ajaran Quran. Jadi kalau orang Islam nyesatkan Yahudi, nyesatkan Kristen, itu disarekan ke Al-Quran gitu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini beda settingannya ya laptopnya. Jadi ada terjemah yang terpotong. Mereka berkata, hendaklah kamu jadi Yahudi, Kristen, niscaya kamu dapat petunjuk. Katakanlah, tidak, melainkan kamu mengikuti agama Ibrahim. Tuh, jadi yang eksklusif harus Yahudi, harus Kristen, sama, harus Islam. Itu menyimpang dari agama Ibrahim. Yang benar itu agama Ibrahim. Agama Ibrahim itu tidak sektarian. Agama Ibrahim itu pluralis. Ya. Mengakui semua agama benar. Kan lieur. Nyaon Nabi Ibrahim denya sampai dibakar
rela dibakar teh gara-gara mendakwahkan tauhid. Atunya pluralisme mah moal kitu Nabi Ibrahim bisa akui Tuhan nu lain. Ieu maca Qur'an teh anggeus. Ini kata beliau, ya. Agama Ibrahim itu adalah agama yang generik, bertumpu pada dua konsep, Hanif dan Muslim, yang jauh dari sektarian dan komunalistik. Sektarian itu kan membenarkan golongannya sendiri, menyalahkan yang lain. Komunalistik itu golongan sama. Yahudi dan Nasrani dinyatakan tidak sesuai milah Ibrahim disebabkan kedua sifat tersebut. Sesuatu hal yang sesungguhnya dapat juga berlaku pada sebagian pemeluk agama lain, termasuk Muslim sendiri. Tuh, jadi orang Islam meyakini agamanya paling benar, eta teh menyimpang dari agama Ibrahim. Artinya jika umat Islam mengklaim bahwa kebenaran hanya mutlak bagi golongannya, menurut mereka Islam juga sudah tidak sesuai lagi dengan milah Ibrahim. Temunang nganggap benar sorangan teh, ya. Saya masih ingat ya, teman saya itu sampai dimarahi oleh dosen yang pengujinya kan ada dari dosen luar tiwi. Anda jangan merasa benar sendiri. Enggak, saya enggak merasa benar sendiri. Saya merasa benar dengan bareng-bareng dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Nabi, dengan sahabat. Ketika dia meyakini bahwa apa yang dia tulis itu benar dan Cak Nur itu salah. Anda itu cenderung belum profesor, Anda S2 juga belum lulus, jangan merasa benar sendiri cenderung gitu. Ketika mengkritik ayat yang tadi, teman saya pintar, enggak merasa benar sendiri. Saya merasa benar bareng-bareng dengan Ibnu Katsir, dari Imam At-Tabari. Justru yang enggak tahu diri ini beliau, ya. Beliau yang tadi menafsirkan ayat seenakna sorangan, tidak merujuk para ulama tafsir, dianggap ulama tafsir itu barang. Yang keempat, ini surat Al-Imran 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Nah ini titik temu, benang merah. Titik temu itu apa? Pluralisme menurut mereka. Ajaran yang sama, jangan ngebedakan. Apa yang menyamakan kita? Keadilan, kesetaraan, kejujuran. Ya, makanya di pelajaran agama di sekolah-sekolah itu yang diajarkan. Diseuweudeuy tauhid, sogera ibu-ibu Bandungan tematik hiji bukan tematik sabaraha teh. Ya, abdi mah belajar. Itu udah enggak ada diajarkan eksklusivitas Allah satu-satu Tuhan yang benar saja. Dulu zaman PMP diajarkan agama itu ada 5. Ya, Bapak diajar PMP-nya sama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kitab itu ada 4. Jadi Quran, Islam, Injil, Kristen, Torah, Yahudi gitu. Gitu ya datar dari buku gitu, guruna kurang kritis. Ya. Jadi kalau ada teman sedang Natalan ikut Natalan, hias pohon Natalnya gitu kan. Tuh dulu PMB udah begitu, apalagi sekarang. Ya. Dan sekarang mau diadakan lagi pendidikan Pancasila ya, tahun ajaran lupa dari hilangkan kan. Zaman reformasi kan Pancasila itu jadi asas tunggal, digulingkeun, ayeuna diayakeun deui. Kan diganti jadi PKN, pendidikan kewarganegaraan. Sekarang diayakeun deui. Jadi pendidikan Pancasila deui. Sekalian make M jadi sarua jeung baheula PMP. Ini kata dia, sebagai risalah profetik, ini Zakiuddin Baidowi itu tokoh Muhammadiyah dulu zaman yang kemarin meninggal, ya tokoh Muhammadiyah kemarin meninggal. Ya, saya ditanya nggak bikin player, turut berduka cita.
anak Pak Gubernur mah sok wae mah teu kudu. Karena ketika beliau jadi tokoh Muhammadiyah yang direkrut itu yang begini-begini. Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama, kesatuan kemanusiaan. Ta eta kalimah sawat tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan, dan agama. Palebah ras, warna kulit, etnik, kebudayaan mah Islam mengakui ngan eta palebah agama keheulaan. Masa semua agama dianggap sama dalam koridor kemanusiaan, humanity? Nggak bisa. Di kalimat sawah itu bukan begitu. Makanya dia menafsirkannya begini, katakanlah wahai semua penganut agama ahlul kitab dan kebudayaan, bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan multikultural. Nah, gila kan? Kalimatun sawa antara kami dan kamu, gitu nafsirkan ayatnya. Jadi Al-Quran sudah mengarahkan agar kita pluralisme. Nah, dia mengakui ini untuk mengatasi kebuntuan sistem teologi eksklusif ini dalam konteks Islam. Eksklusif teh yakin bahwa Islam yang benar, yang lain kafir gitu kan. Bisa diupayakan beberapa cara. Jadi dia mengakui bahwa umat Islam mayoritas eksklusif. Bagaimana caranya agar umat Islam tidak eksklusif, tidak merasa benar sendiri agamanya? Pertama, Muslim dapat mengambil bantuan dari sebagian ayat Quran dan hadis yang relevan. Relevan tadi dipilihannya 4 ayat diantaranya, untuk membuktikan bahwa toleransi secara normatif memperoleh legitimasi dan justifikasi Qur'ani. Namun demikian, jadi justifikasi itu pembenaran kan. Aya dina Qur'ana cenah pluralisme teh. Tapi praktek ini untuk jangka panjang tidak dapat dipertahankan kecuali dengan menghadirkan tafsir dan pembacaan kontemporer yang produktif, al-qiraatul muntijah. Al-qiraatul muntijah teh hermeneutika. Ini yang kemarin 2 bulan kemarin kita bahas. Hermeneutika teh tafsir pakai ilmu sosial, pakai psikologi, pakai sosiologi, pakai antropologi gitu. Kenapa lelaki boleh menikah 4, kalau perempuan gak boleh? Ya karena budaya Arab itu patriarkis. Pakai pendekatan sosiologi, mengunggulkan laki-laki. Makanya waris laki-laki lebih gede daripada perempuan. Mengunggulkan laki-laki daripada perempuan kan itu enggak kesetaraan gender, tidak keadilan gender. Sekarang sudah usung kesetaraan gender, keadilan gender, diubah itu tafsir. Gitu hermeneutika teh. Ini juga sama. Kalau ayat Quran ini dipahami eksklusif, ini udah nggak sesuai dengan semangat zaman pluralisme. Sekarang zamannya pluralisme, atau kalau bahasa Indonesia mah bineka. Ya. Yang tidak bineka berarti segregasi. Saha Ustaz Abdul Somad mau menang ke Singapura ya Pak. Atau radikal. Itu harus pakai hermeneutika, dan memakai ilmu tafsir mau bisa. Garis batas yang jelas. Ya, saya kasih pengandaris. Islam mengajarkan toleransi, tapi tidak mengajarkan pluralisme. Jadi kita menolak pluralisme bukan berarti kita tidak toleran. Kan mereka mah gini ya, intoleran, pluralis. Kalau tidak pluralis berarti intoleran. Ya, bineka, radikal. Kalau tidak bineka berarti radikal. Kita mengkritik pluralisme, kita mengkritik bineka, kemudian diposisikan sebagai intoleran, radikal, ya, fundamentalis. Nah, kita harus tegas menjawab. Islam menghargai toleransi. Ya. Dalilnya surat Al-Kafirun, tapi tetap dipanggilnya Qul ya ayyuhal kafirun, hei sia kafir gitu.
la a'budu ma ta'budun. Ujungnya kan lakum dinukum waliyad. Silakan orang Kristen dengan Kristennya, tapi akan tetap kita pandang sebagai orang kafir, bukan non muslim saja. Karena yang nama terang-terangan ormas Islam ya tidak akan memanggil kafir karena sudah tidak sesuai dengan zaman. Mau non muslim sakalian weta robah surat non muslim dan surat al kafirun wanita ya. Sakalian ke mun maneh maca dina qobla subuh pada madhab Syafi'i mah kudu qobla subuh teh kuliah jeung kul macana ganti kul ya ayyuhan non muslim gitu. Dari sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beberapa abad sesudahnya, termasuk hari ini, umat Islam tidak pernah menemukan hambatan teologis ketika berinteraksi dengan umat antaragama. Jadi kan, menurut kenapa pluralisme? Agar rukun. Tiba lagi umat Islam rukunnya, meskipun tauhid. Apakah Muhammad Al-Fatih membantai Kristen kayak Mongolia? Apakah Salah bin Al-Ayyubi membantai Kristen? Ya, kayak penguasa-penguasa Kristen ketika perang salib membantai umat Islam? Tidak. Tidak ada balas dendam. Apakah Nabi ketika menaklukkan Makkah membunuh semua orang kafir yang dulu membunuh Nabi dan sahabat? Tidak. Kata Nabi ketika sahabat al-yauma yaumul malhamah, pakai lam. Malhamah itu dari laham itu daging, bunuh gitu. Sekarang hari pembalasan. Ya. Abu Sufyan udah berapa tuh sahabat yang dibunuh oleh Abu Sufyan? Umayyah bin Khalaf. Maka ketika mereka menaklukkan maka al-yauma yaumul malhamah, udah bilang saudara, la al-yauma yaumul marhamah, pakai rahmah, mengampuni. Itu Nabi dicontohan. Di Madinah apakah Nabi membantai Yahudi? Tidak, kecuali ketika Yahudi membantai umat Islamnya, dilawan dulu. Masa begini aja nggak tahu mereka? Ini tolong ya Bapak Jokowi, Bapak Prabowo ngajina sing anggeus agar tidak menuduh kita radikal, intoleran. Kita yang menerap pluralisme dianggapnya membahayakan kesatuan nasional, ini segregasi nasional. Ngajina teu anggeus, kita tegas dengan tauhid, tapi bukan berarti kita tidak toleran. Islam dalam Al-Quran jelas disebutkan di surat Al-Imran ayat 83, agama yang mengajarkan kepasrahan total kepada Allah. Betul, Islam itu artinya tunduk kepada Allah, tapi Allah itu kan eksklusif. Bukan Brahma, Allah itu bukan Yesus, ya. Allah itu bukan naon dewa naon ya. Bukan Kongfuce, bukan. Allah itu ya Allah. Tuhan yang menurunkan agama Islam kepada para nabi. Nah, maka dijelaskan di surat Al-Imran dan Al-Baqarah, agama Allah yang diturunkan kepada para nabi dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Konsekuensinya semua nabi harus diikuti, diakui. La nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, termasuk Nabi Muhammad. Makanya Islam itu kuncinya syahadat, bukan hanya la ilaha illallah, tapi wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu tunduk total kepada Allah. Kata Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Gitu kan? Kalau tidak fattabi'uni, tidak tunduk kepada Nabi Muhammad, berarti taat ke Allah, untuk Islam. Gitu aja kok repot. Maka Islam itu pasti tunduk kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Semua yang ngaku beriman pada Tuhan yang Tuhannya bukan Allah dan tidak mengikuti Nabi Muhammad, kafir. Udah beres. Bukan Islam. Iman kepada hari akhir, lain ungkul percaya Armageddon atau kerusum bala kiamat 2012.
Nih disebutkan kan di sini, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi. Orang-orang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Qur'an. Ayo orang Kristen iman karena Al-Qur'an ente berarti teu iman karena poe akhir. Wa hum ala salatihim yuhafidun, dan mereka selalu memelihara salatnya. Orang Yahudi salat teu berarti teu iman karena poe akhir. Nih di surat Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Wa idza dzukiral ladzina min duni idza yastabsyirun. Tapi apabila nama sembahan selain Allah disebut, tiba-tiba mereka bahagia. Nah, ini nih orang-orang pluralis. Teiman karena poe akhir. Jadi kalau diajarkan tauhid Tuhan itu hanya Allah, kerut, memang cenah dunia ini hanya milik orang Islam gitu kan. Tapi kalau disebut semua agama kemudian salamnya, ya contoh ya mah, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Nanti Om Swastiatu Om, Namo Buddhaya, tadi kobrokan, turutan KB ku gubernur. Aya fatwa haram TMUI Jawa Timur, wah jangan radikalnya, kita ini Bhinneka Tunggal Ika gitu. Senang kalau semua Tuhan disebut itu berarti tidak beriman pada di akhir. Jelas tak? Mila Ibrahim itu bacanya yang lengkap, hanifan muslimau wa ma kana minal musyrikin. Musyrikin deh mengakui banyak Tuhan, ya kan? Iman kepada Allah tapi juga ada Tuhan selain Allah. Musyrik teh gitu. Saya sering bilang musyrik teh mun bapak-bapak poligami tak musyrik. Mun bapak-bapak hiji tauhid. Tauhid itu kan hiji, poligami itu 2, 3, musyrik itu 2, 3. Bukan tidak mengakui Allah. Ya kayak Abu Thalib, Abu Lahab kan, Allah itu Tuhan. Tapi ada Tuhan selain Allah, Lata, Uzza, Hubal, Manat, musyrik. Jadi mengakui Allah sebagai Tuhan, Yesus, Brahma, dengan dalih semuanya Tuhan yang senyawa beda. Walam yakulau kufuwan ahad. Asmaul Husna enggak dimiliki oleh yang lain, lalu kemudian disamakan, berarti sudah bukan milah Ibrahim. Konteks ayat yang tadi mengkritik Yahudi dan Kristen karena mereka menyimpang dari milah Ibrahim, lalu kemudian sektarian. Terakhir kalimah sawa kan jelas disebutkan di ayat tadi. Allah na'budu illallah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ini wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak menjadikan sebagian kita kepada sebagian yang lain Tuhan selain Allah. Jadi jangan ada Tuhan di antara kita. Nih Yesus jadikan Tuhan, Ezra dijadikan Tuhan, ya. Apalagi Konghucu dijadikan Tuhan, Buddha jadikan Tuhan, nggak bisa. Itu bukan kalimah sawa. Jadi Allah ini mengajak Yahudi dan Kristen, dulu kan kamu diajarkannya begini, kenapa menyimpang begitu? Maksud kalimah sawadeh kembali ke ajaran semula para nabi, yaitu kelumit bapak-bapak, ibu-ibu seputar tafsir dari orang-orang pluralis, minimal menambah wawasan kita dan semakin menguatkan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita minimal ya bahwa nggak ada sedikit pun celah bisi itu mustahil aya guruna ngajarkeun di sakola aya dina Quran cenah gitu. Pluralisme teh bohong ya, kecuali pakai tafsir-tafsir yang sesat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Enggak. Jadi menerjemahkan Al-Baqarah ayat 62 itu seperti apa? Memang saya sepakat itu.
Sesungguhnya orang-orang beriman, orang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita orang Islam. Orang-orang Yahudi ya, yang kafir, yang dulunya umat Nabi Musa tapi kemudian kafir. Wan Nasoro, orang-orang Nasrani, ini dulunya pengikut Nabi Isa tapi kemudian mengkultuskan Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, itu kafir juga kan. Wasobiin, dan orang-orang sobiin, penyembah agama-agama kultur, agama budaya, mau bintang, mau pohon. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah kan la ilaha illallah, dan hari kemudian hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu artinya dia yakin akan dibalas nanti di hari akhir. Pembalasannya itu sesuai yang Allah ajarkan. Makanya tadi disebutkan maksud iman pada hari akhir itu berarti iman pada Quran, sholatnya baik, tauhidnya lurus. Kalau Yahudi dan Kristen mau seperti ini, selamat. Dan beramal soleh, non amal soleh teh sholat, zakat, saum, kan, haji. Hari orang Yahudi haji itu orang Hindu boro-boro. Ya. Jadi siapa saja silakan, agama manapun, asal mengikuti ajaran pokok Islam, mereka akan selamat. Meski sudah 70 tahun dalam kekafiran, asal kemudian masuk Islam, husnul khotimah, masuk Islam. Pindah agama. Ya. Jadi terbuka, kita jangan menutup diri hanya untuk orang Islam saja. Orang Muslim pun, ini dakwah, dan alhamdulillah ya, sepanjang sejarahnya selalu ada kader-kader yang ahli berdialog dengan yang beda agama. Itulah makanya di Al-Azhar ada jurusan perbandingan agama, Muqaranatul Adyan. Tujuannya agar ada kader-kader Muslim yang pandai berdialog dengan agama lain. Ya, kayak Ahmad Deedat itu yang dapat penghargaan dari Raja Saudi. Muridnya Zakir Naik, ya. Tapi datang ke Indonesia mah justru perbandingan agama deh dikocokkan agama. Ya. Kecuali Ustaz Taufik Ibrahim, ada Ustaz Taufik Ibrahim. Nah, lulusan perbandingan agama tapi lurus. Cuma dari segi kurikulumnya wah, jadi di pluralisme ke jurusan perbandingan agama. Ada lagi? Mangga. Yang ini ya, siapa yang mencari agama selain Islam, dinan sebagai agama, fala yuqbal min, tidak akan diterima. Jelas Islam itu kan tadi ya, tunduk kepada Allah, mengikuti semua Rasul sampai Nabi Muhammad. Kenapa Al-Quran tidak menyebut umat Nabi Musa sekarang Islam? Kenapa Al-Quran tidak menyebut umat Nabi Isa yang sekarang Islam? Karena mereka sudah menyimpang dari Islam. Makanya Al-Quran disebutnya Hudan au Nasoro. Karena mereka sudah terikat dengan sejarah Yahud. Yahud itu kan Yahud, ya, kepala sukuna. Nasoro itu Nazaret. Ya, Nazaret kan Bethlehem di Palestina. Kayak Hindu, ya. Kenapa disebut Hindu? Karena lahir di tanah Hind India, ya. Kenapa disebut Buddha? Karena mengikuti Siddhartha Buddha Gautama. Kenapa disebut Konghucu? Karena mengikuti Konghucu. Gitu. Itu kritikan dari Al-Quran bahwa Yahudi dan Kristen itu sudah tidak Islam. Ada lagi? Enggak. Selama ini apakah sudah ada penelitian tentang tujuan orang-orang mengembangkan paham pluralisme ini? Karena kalau kita pakai logika mereka bahwa agama sama, jadi apa gunanya kita sekarang harus belajar Islam? Atau katakan apa gunanya? Atau boleh berarti kalau gitu hari ini kita Islam, aku lebih Kristen,
balik lagi ke Islam lagi, karena itu semua sama kalau mengikuti logika orang-orang pluralisme ini. Jadi apakah sudah ada penelitian? Apakah mau menyatukan agama atau ada satu khusus mau menghilangkan Islam? Sebenarnya apa? Iya, itu pernah di dalam debat Ustadz Adian dan Ulil, kata Ustadz Adian bisa ini, kalau semua agama berarti cina Ulil bebas aja, sekarang Islam, besok Kristen, besoknya lagi Buddha. Tapi si Ulil pinter, ya kan semua agama sama, kenapa harus pindah-pindah, kan sama-sama aja. pinter ngomong. Ya kalau semua sama nggak usah pindah-pindah, kan semua sama. Apa kepentingannya? Kepentingannya ini dagangan Barat menuju teologi global. Itu orang Barat ingin semuanya ikut Barat. Kalau semua ikut Barat, berarti semuanya menjadi budak-budak Barat. Jadilah mereka kemudian pemenang. Ya, jadi orang Barat ini ingin jadi pemenang. Ingin jadi pemenang, ingin jadi pengendali segala sesuatunya, termasuk dalam keyakinan. Ya, karena orang Barat itu tahu satu-satunya yang membahayakan mereka itu Islam. Dah Hindu Buddha betul itu masalah. Nah jangan ekstrim oge gitu. Wong hucu itu masalah. Walam tardo'an kal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Itu udah banyak penelitiannya. Kalau saya ujung-ujungnya tadi kan ujung-ujungnya dagang, agar orang Barat dagangnya laku. Kalau masyarakat sudah terbaratkan, ya sudah pluralis, artinya mereka sudah nggak ikut lagi agama Islam, sudah nggak ada militansi, mereka ikut budaya aja. Nyebutanlah jika itu budaya kelas atas, ya. Crazy rich, dan crazy unggul. Udah nggak ada kan. Islam hanya formalitas, sholat Idul Fitri-nya, kurban, udah gitu, nggak ada lagi Islam. Hidup hedonis gitu. Itu yang mereka inginkan. Orang Barat ingin begitu, ingin masyarakat hedonis, ingin masyarakat hura-hura, ya, agar dagangan mereka laku. F1 jadi laku, Formula E jadi laku, naondai makanya wah Piala Dunia jadi laku. Coba lamun orang Islamnya militan, dalam Barat tuh meli Mbappe triliunan, mending masjid kan gitu. Tuh Mr. Huri yang bangun Imarat di Bandung, tuh dia punya 30 ma'had begitu se-Indonesia. Orang Dubai, maka disebut Imarat kan Emirat. Ma'had al-Imarat itu bahasanya Ma'had al-Emirat, karena orang Emirat. Itu pertama kali dibangun, jadi kerjasama Indonesia dan Imarat Dubai. Dia punya 30, semuanya dibiayai oleh dia. Eta crazy rich soleh mah gitu. Dan banyak kan masjid-masjid yang di Sumatera dari Timur Tengah. Nah, kan kulantaran orang Arabna geus aya teh soleh hedonis, jadi dia beli PSG nya, beli Manchester City gitu. Uangnya triliunan. Coba mau dipakai ngebangun pesantren di Indonesia seberapa ratus. Di Afrika ya. Banyak umat Islam dan mereka kemiskinan. Tujuan orang Barat itu begitu. Mereka pengen senang-senang bareng-bareng gitu. Ujung-ujungnya dagang. Cukup mungkin Pak ya, Bu. Udah jam 6, saya mau menuju tempat lain lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.